dari Kak Pau, Pak. Abi aya ieu na sareng si abahna. Badian. Oh, Pak Dian. Mohon kadian. Sama tesona teh langsung. Tapi da aja na bade lagi pada Jumat teh. Sekedap deui darah. Di bade di lebat ke kantor sana. Bias raos di dia ya. Hawati is nyerahkan pikir
Nyerahkan pikir
Tahun 2013 sudah berada hampir di pertengahan tahun. Itu artinya bagi sebagian orang adalah masa-masa menikmati liburan. Dan saat liburan, setiap orang biasanya menyisihkan waktu dari kesibukannya untuk berlibur ke tempat yang menarik. Dan untuk mengisi liburan Anda kali ini, Weekend Spotlight akan mengajak Anda untuk berwisata di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ya, siapa yang tidak kenal dengan kota yang terkenal dengan dodolnya? Di Garut juga ternyata memiliki tujuan wisata yang sangat menarik. Dan pemirsa, berikut liputan wisata menarik di Garut yang khusus dirangkum untuk Anda pemirsa setia Weekend Spotlight. Situ Bagendit adalah sebuah danau yang terletak di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Situ Bagendit merupakan objek wisata alam berupa danau dengan luas sekitar 140 hektar. Keberadaan Situ Bagendit sendiri masih tidak diketahui sejarahnya, karena sebelum Kabupaten Garut diresmikan, Situ Bagendit sudah ada. Namun masyarakat sekitar meyakini cerita legenda tentang awal mula Situ Bagendit. Karena kalau melihat ini
untuk referensi-referensinya kita susah mendapatkannya kalau masalah. Tapi tidak mungkin kalau tidak ada sejarahnya. Permasalahannya ini banyak campur tangan manusia, di antara bangunan Belanda yang banyak kita temukan di sini, dan bahwasanya bahwa bagenit dipergunakan terutama untuk pengairan zaman dulu, zaman Belanda, dan entah kegiatan apa lagi karena ada bangunannya mengindikasikan bahwa bangunan tersebut tempat penyimpanan senjata dan lain-lainnya gitu. Nah, itu masalah sejarahnya. Justru yang lebih berkembang di kita karena miskin dengan sejarah, justru legendanya yang yang lebih ini terkenalnya gitu. Ya sebenarnya bahwa di itu cerita itu bahwa dulu di tengah ini adalah merupakan suatu dataran, dan ada sosok yang namanya Yindit, ya, seorang perempuan. Nah, dia bersifat kikir gitu, dan mungkin dengan kekiran tersebut akhirnya Tuhan mengajak dengan ditenggelamkannya ke tengah ini. Nah, sesungguhnya itu adalah merupakan mitos, merupakan legenda. Dan mungkin kalau kita cermati, mungkin kalau secara filosofis bahwa kita tidak boleh kikir, mungkin gitu alasannya. Tetapi dengan keterbatasan mungkin sejarah yang kita punya, bahwa Yindit dulu adalah tinggalnya di tengah danau. Terlepas dari cerita legenda Nyi Endit, Bupati pertama Limbangan Adipati Adiwijaya meresmikan nama situ Bagendit sendiri terinspirasi dari nama Ki Bagen yang merupakan suami dari Nyi Endit. Dan Endit sendiri adalah nama dari wanita yang kikir tersebut. Dan kini situ Bagendit sudah dijadikan objek wisata. Terdapat beberapa permainan air di situ Bagendit. Permainan di situ Bagendit yaitu diantaranya rakit, dan sepeda air, ya kalau orang sini bilang sosorangan. Ketiganya itu adalah kereta api mini. Jika Anda ingin berlibur menikmati pemandangan sambil berwisata air di situ Bagendit, Anda tidak perlu khawatir dengan harga tiket masuknya. Di situ Bagendit harga tiket masuk sangat terjangkau. Selain itu, Anda bisa menikmati semua fasilitas yang ada di situ Bagendit dengan hanya membayar kurang dari 50.000 untuk semua permainan air yang ada di situ Bagendit. Wisata menarik di Garut berikutnya adalah Curug Orok. Dalam bahasa Sunda, curug berarti air terjun dan orok berarti bayi. Dari namanya saja, air terjun tersebut sudah memiliki daya tarik dan keunikan. Namun bukan hanya dari namanya saja, pemandangan di sekitar curug pun sangat indah. Curug Orok tersebut tidak hanya menarik dari sisi pemandangannya yang asri, namun di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar Curug Orok juga mempercayai cerita mitos kenapa air terjun tersebut dinamai Curug Orok. Beberapa masyarakat percaya dengan cerita mitos bahwa dahulu kala ada seorang ibu yang membuang bayinya di puncak air terjun, dan Curug Orok tersebut melambangkan keberadaan sang ibu dan bayinya. Kemudian ada juga versi lainnya, di mana beberapa orang menyebutkan bahwa air terjun kecil-kecil yang mengiringi air terjun utama itu disebut orok atau bayi, karena memang ukurannya yang kecil mirip seperti bayi. Namun di luar cerita yang beredar di masyarakat, air terjun yang berada di desa Cikandang Garut ini telah menjadi salah satu keindahan alam di Jawa Barat, khususnya di Garut, yang menarik untuk dikunjungi. Curug Orok sendiri memiliki ketinggian 45 meter, sedangkan lokasi air terjunnya berada di ketinggian 250 meter. Agar bisa sampai di curug tersebut, jika dari kota Garut, Anda jalan menuju Cikajang yang akan mengarah ke Curug Orok. Kemudian ketika sampai di lokasi, akan ada tanda masuk lokasi wisata yang ditandai dengan papan bertuliskan wahana wisata dan bumi perkemahan Angling Dharma. Wisata menarik di Garut lainnya adalah Candi Cangkuang dan Kampung Pulo. Candi Cangkuang merupakan sebuah candi Hindu kuno dan berdiri kokoh dengan sebuah makam di sampingnya. Candi Cangkuang juga merupakan pusat Kampung Pulo, sekaligus cikal bakal berdirinya kampung yang terletak di Cangkuang, Garut, Jawa Barat ini. Nama Cangkuang sendiri diambil dari pohon cangkuang atau pandan laut yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Dan nama Kampung Pulo sendiri diambil dari letak kampung yang dikelilingi danau, layaknya pulau atau pulo. Kampung Pulo juga banyak memiliki keunikan. Selain tempat yang terpencil di tengah-tengah danau, Kampung Pulo juga hanya boleh dihuni oleh 6 kepala keluarga sesuai dengan jumlah rumah yang ada di dalam Kampung Pulo. Ketetapan adat tersebut seringkali mengakibatkan ada anak atau keturunan yang menikah harus keluar dari kampung agar jumlah kepala keluarga tetap 6 orang. Sementara jika terdapat penghuni Kampung Pulo yang meninggal, maka salah satu keturunan Kampung Pulo yang hidup di tempat lain harus bersedia menggantikan keluarganya yang meninggal tersebut untuk tinggal di Kampung Pulo. Keberadaan Kampung Pulo juga tidak bisa lepas dari sejarah Arif Muhammad yang makamnya ada di sebelah Candi Cangkuang. Arif Muhammad adalah seorang penyebar agama Islam yang juga pejuang ternama dari Kerajaan Mataram.
Hingga saat ini warga Kampung Pulo masih berpegang teguh pada adat, di mana diantaranya warga tidak boleh membunyikan gong besar yang terbuat dari perunggu. Rumah di Kampung Pulo juga tidak diperkenankan memakai kaca pada jendelanya, dan jika terpaksa harus dilapisi dengan teralis kayu. Hewan ternak berkaki 4 juga tidak diizinkan dipelihara. Menurut kepercayaan setempat, hewan besar akan mengotori makam dan tempat-tempat keramat yang berada di sekitar Candi Cangkuang. Sejak ditetapkan sebagai cagar budaya dan dibuka sebagai tempat wisata, warga Kampung Pulo ada yang menggantungkan hidupnya dengan menjual souvenir khas Kampung Pulo. Dan pemirsa, itulah beberapa wisata menarik yang ada di Garut. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda yang akan berlibur. Ya. Tadi dulu, Bu. Berapa? Kucing. Bayar, Bang? Belum. Aku. Udah dibayar. Ntar aku foto pakai ini ya, pakai jagung. Udah bayar itu? Jagung. Wow, matahari. Foto ini orangnya. Iya. Orang itu ditutup itu. Ntar buat video klip kita kok. Ini video ini. Buat video klip. Nih bilang dong, ada omongannya dong. Perjalanan ini menjelajah. Mau dipoto. Wah, mau dipoto. Ini yang namanya kawah tanda di muka. Oh, tanda di muka. Enggak. Yo. Foto ada jagungnya. Mana? Kumpul foto Ya. Halo, selamat sore sahabat. Jumpa lagi bersama saya Damai Wardani dalam reportase Damai Traveling. Ya, kalau kemarin kita sudah menyambangi Garut, Jawa Barat, sekarang Damai berada di tengah-tengah lautan, namanya Laut Cirata. Tepatnya di daerah Cirata, dekat dengan Cipendei. Nah, kalau sahabat aksesnya dari Bandung, itu tadi bisa melewati dari Muhammad Toha, Bablas Kelui Panjang. Di situ nanti naik angkot ke Ciroyom. Nah, dari Ciroyom itu banyak sekali bus ataupun elep yang menuju langsung ke Terminal Cipendei. Dari Terminal Cipendei bisa pakai apa ya? Angkutan umum sepertinya ada, tapi tadi saya menggunakan mobil bersama kawan-kawan dari Pesantren Al-Hikmah yang sedang melakukan teaching program di daerah Cipendei. Penasaran sih seperti apa indahnya, luasnya, apalagi dan apa saja yang ada di daerah Cirata, Cipendei dan sekitarnya. Lihat sekeliling. Ya, sekarang saya berada di tengah-tengah laut, tepatnya Laut Cirata, di mana laut ini biasanya digunakan untuk penangkaran ikan. Dulunya memang bukan penangkaran ikan, atau yang biasa disebut sama orang daerah sini itu tambak. Tapi seiring berjalannya waktu, karena mata pencaharian orang-orang sekitar itu sumbernya dari laut yang ada di Cirata ini, maka dibuatlah tambak oleh mereka. Dulu awalnya juga tambak ini bukan
tambak ya, masih benar-benar murni laut dan pernah dilarang oleh PLN untuk membuat tambak di sini. Tapi diawali oleh orang-orang luar Jawa yang mereka merantau ke sini, akhirnya sampai merambah dan sekarang sudah bisa dilihat ke sekeliling. Ayo kamera, bisa dilihat ke sekeliling. Dari sana bisa dilihat, wah, sana itu semuanya adalah tambak-tambak milik orang-orang sekitar kawasan laut atau pantai Cirata. Ya. Ya sahabat, pantai atau laut Cirata ini seluas 8.000 hektar. Bisa dibayangkan? 8.000 hektar semuanya digunakan untuk area pertambakan ikan. Dan ikan di sini didominasi oleh ikan emas dan ikan nila. Nah, kalau dilihat ke sekeliling, ke sebelah sana itu nanti menujunya ke arah Purwakarta. Kemudian ke ujung yang sana itu ke Cianjur. Sedangkan ke ujung yang sana itu nanti Bandung. Jadi kawasan atau laut Cirata ini dikelilingi oleh 3 kabupaten, yakni Cianjur, Purwakarta, dan Bandung. Bisa dilihat betapa luasnya? Ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya di sini tidak sendirian sahabat, karena saya berada di tengah-tengah kerumunan siswi MAK, khususnya kelas 1 dan kelas 2 yang sekarang naik ke kelas 3. Mereka sedang melaksanakan teaching program, tapi hari ini sudah berakhir. Tadi acaranya sudah sukses menggelar penutupan TP atau teaching program yang dikunjungi langsung oleh pengasuh pondok pesantren, yakni Abah Solah, dan kepala sekolah Abah Muhlas, beserta pembina ada Ustadz Fauzan, Ustadz Fikri, dan ada Pak Silah yang tadi singgah di pesantren Sabilun aja, tepatnya di jalan seberang jalan terminal. Oh maaf, perempatan Cipendei. Nah, tepatnya di perempatan Cipendei, seberang jalan terminal atau persis deket sama Koramil, Masjid Agung Cipendei. Nah, jadi gampang kan dicari. Tapi sekalipun gampang dicari dan lokasinya memang benar-benar strategis, karena di situ adalah pusat kecamatan, maksudnya di situ bersebelahan dengan Koramil, bersebelahan dengan puskesmas, bersebelahan dengan kantor kecamatan dan kantor-kantor yang lain. Aksesnya sangat mudah, tetapi jalan untuk menuju ke situ memang terbilang masih sulit karena boleh dibilang jalur jalan daratnya itu sudah sedikit rusak dan butuh untuk diperbaiki lagi. Tapi itu tidak masalah ya, karena jalur darat seperti alat transportasi umum dan mobil pribadi itu bisa berlalu lalang tanpa macet. Oke? Dan sekarang ikuti saya sahabat, saya akan berbincang-bincang dengan mereka, anak-anak teaching program yang besok akan pulang kembali ke habitat mereka, ke pesantren ya. Ikuti saya. Video. Halo, selamat sore semuanya. Halo sore. Lagi pada ngapain nih? Lagi lihat jenong Lagi duduk-duduk ya. Ya sahabat, mereka itu habis makan tadi, habis mengambil ikan. Tuh bisa dilihat ya di situ ikannya. Habis ngambil ikan langsung di apa namanya itu? Langsung digoreng. Langsung digoreng, habis itu makan bersama. Tapi makannya sudah beres ya. Tidak apa-apa karena liputannya baru dimulai. Nah, ini dia. Ini anak asli Cirata. Kita tanya namanya siapa, Dek? Namanya Maya. Dek Maya. Enak nih kenalan sama anak-anak yang pada bandel-bandel kayak gini. Seru aja ya kenal sama mereka. Nah, sini. Kita lihat yang satu ini. Boleh dilihat wajahnya? Namanya siapa? Vina. Namanya Vina. Asalnya dari mana? Asli Cirebon. Asli Cirebon, tapi bahasanya ngapak banget ya. Asli Cirebon bahasanya ngapak banget ya. Gimana nih rasanya selama teaching program di kawasan Cipendei? Asik, banyak pengalaman. Dari A sampai Z dah. Asik dari A sampai Z ya. Apalagi sekarang sedang menikmati indahnya pantai Cirata. Gimana nih pendapatnya, komentarnya tentang pantai Cirata ini? Oke, pantai Cirata adalah wow. Kita harus bilang wow untuk pantai Cirata. Ya sahabat, mereka ini serombongan
teaching program berasal dari Pondok Pesantren Al Hikmah 2, khususnya untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 3 MAK. Nah, besok mereka akan kembali yang telah tersebar di 2 daerah, yakni Cipendei dan Mau dibawa, Put. Cikalong Wetan. Cikalong Wetan. Cipendei dan Cikalong Wetan. Masing-masing tempat ini terdapat 6 kelompok ya, di mana masing-masing kelompok ada 5 sampai 6 peserta yang singgah di rumah-rumah warga. Nah, sekarang kita hendak kembali ke pesantren Sabirun aja, kembali ke tempat kosan mereka. Sahabat lama ini ikan. Sebelum kita kembali berbincang dulu ya sama yang satu ini. Namanya Atep, sahabat. Namanya Atep. Dia cowok paling lucu, paling cool, dan paling imut. Marmut. Sini bentar, Atep nurut. Ya, dia malu-malu kucing, malu-malu meong ya. Malu-malu sapi mau. Oke sahabat, ikuti terus perjalanan damai. Setelah ini akan kembali ke daerah Cipendei, tapi nanti kita akan melanjutkan liputannya mengendarai perahu bermotor untuk kembali ke tepian sebelah sana. Tetap di Damai Traveling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Napak Tilas. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, seperti biasa kami akan mengajak Anda menelusuri tempat-tempat bersejarah serta tempat-tempat pariwisata lainnya, khususnya yang ada di Indonesia. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di Candi Brahu, di mana candi ini terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Bangunan ini berada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Candi ini dibangun secara berjajar dengan mengarah ke utara dan juga selatan. Kolam ini pertama kali ditemukan oleh Insinyur Henry McLean-Pond pada tahun 1926. Gerbong ini pernah dipakai untuk menawan para pejuang Indonesia sebanyak 100 orang. Hingga zaman sekarang, tempat ini juga masih dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk melakukan meditasi atau pertapaan di tempat ini. Benarkah demikian? Masih banyak yang meragukan akan kebenaran tentang besarnya Majapahit. Debit air yang dikumpulkan ini pada saat musim hujan itu kurang lebih 150 liter per detiknya. Dahulu rempah-rempah ini menjadi komoditi primadona yang sangat diperebutkan sekali oleh bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Napak Tilas. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, seperti biasa kami akan mengajak Anda menelusuri tempat-tempat bersejarah serta tempat-tempat pariwisata lainnya, khususnya yang ada di Indonesia. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di Candi Brahu, di mana candi ini terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Bangunan ini berada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Candi ini dibangun secara berjajar dengan mengarah ke utara dan juga selatan. Kolam ini pertama kali ditemukan oleh Insinyur Henry McLean-Pond pada tahun 1926. Gerbong ini pernah dipakai untuk menawan para pejuang Indonesia sebanyak 100 orang. Hingga zaman sekarang, tempat ini juga masih dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk melakukan meditasi atau pertapaan di tempat ini. Benarkah demikian? Masih banyak yang meragukan akan kebenaran tentang besarnya Majapahit. Debit air yang dikumpulkan ini pada saat musim hujan itu kurang lebih 150 liter per detiknya. Dahulu rempah-rempah ini menjadi komoditi primadona yang sangat diperebutkan sekali oleh bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, dan juga Inggris.
Teng, tawas dia teh. Paling saya yang labuh teh. Ini naik bargas ke sok aya nu duaan gitu. Sok aya. Naik bargas ke duaan gitu. Heeh. Sok aya tara. Oke. Jangan ngapung kan itu. Dia deh teruskan deh. Video kan itu. Ya, dia ayamnya, kasih ayamnya. Mana ibu teh di mana? Itu no tadi. Mana? Itu gitu di situ. Nah, tadi di situ dah. Di mana? Tadi di situ. Naik kuku makan. Oh iya pemain sih. Nah, saya bensin mah. Atas maghrib mah. Aku bisa balik mencoba katanya berjalan di situ. Saya beneran. Pas lagi di Jakarta Corona. Di mana? Jalan. Pernah gitu sih. Namun gak jebur kumaha? Ya, pakai. Lase. What? Maju meureun tadi. ada juga yang nggak ada tahu semuanya nyebrang ke sungai ini ya, jadi nggak bisa akses pakai mobil gitu. Sunset di sini juga dapat. Bertahun lama bersama, habiskan waktu mengenang suka dukamu, hei kawan. Dan aku bertahan
Baik gitu apal jalan. Sepeda aku. Ayam sendiri mana sih? Hidung. Payu monyet teman lihat. Bilang kacang aja. Salah, salah kan? Oh nya. Salah kadapi. Salah kadapi. Bener salah. Kalau kira kurang mah buntu jalannya. Amal mungkin. Mungkin. Di depannya deh. Depannya lihat buka. Anggahan. Kita video. Oh. Pero mai. Không nggak bolehnya. Enggak, itu kemana jalan bagi sempit baik, weh. Oh, silakan buahan nih. Woi, kemana ya, woi? Pakai litik jalan, woi. Aji karep orang mah, woi, sampai belu. Oh, ya. Iya, aku. Jangan woi jalan, woi. Buka. Ekspedisi ini. Belok aja, belok. Tengah lubang ya. Mesti jualan karena saya nih. Kanin berani. Woi, senyum. Ini banteng nih ya, eh. Oh, nyerang ganis, eh. Oh. Enggak. Balik-balik. Ini walau tunggu jatannya. Di lapang banteng di mana? Lapang banteng jauh, Bro. Ini di banteng lagi jauh. Tidak nama tidak tu. Oh. Punya, wes kan jalma sah itu tengah sare.
Kemana ya? Wabah, kemana ya? Waktu. Ini gede bisa nih. Hutan Kia. Kita ini naon ya? Aji. Hutan Kia. Ada kamera juga. Bisa nanya. Ada kamera. Kamera.